Phoenix The Hardest Radio Station hari ini senang banget karena Doi bakal ngobrol sama salah satu cowok musisi Indonesia yang karyanya udah deh. Gak usah dipertimbangkan lagi kalau masalah quality, dan hari ini dia muncul dengan single terbarunya adalah Goodbye But I Love You So. Arash Buana. Hai Arash. What's up? Yo. Gokil. Hai. Kita flashback sebelum ngomongin tentang Goodbye But I Love You So. Gue pengen flashback ke I've Always Loved You. Itu kalau tidak salah update terakhirnya itu 39 juta streamers. Dan itu benar-benar. No, it's not yang. Wait, I don't think it. I Have Always Loved You deh. Yang gue ada lagu If You Could See Me Crying in My Room, which is 59 million. Oh streams. Itu yang lebih ya, karena emang gue mungkin karena stuck di I've Always Loved You, jadi ingetnya lagu itu terus. Oke, ada yang lebih gede, tapi gila sih gue bilang lo sangat-sangat sukses, banyak diomongin, karya-karya lo juga di-appreciate sama fans di komen YouTube, Instagram. Apa yang ingin lo sampaikan kepada orang-orang yang begitu suka dengan karya-karya lo? It's very simple sih sebenarnya. Yang pengen gue sampaikan tuh, gue sangat bersyukur kalian semua masih bisa ngelihat, the reason why I'm going terus ngelanjut di karir ini itu ya karena kalian ngeliat positifnya dari gue, dan akhirnya kayak gue semangat juga. Dan thank you for the support that you guys gave me. Itu aja sih. Oke. Nah sekarang Goodbye But I Love You So. Kalau ngomongin tentang lagu-lagu, lo banyak terinspirasi dari film, bahkan anime. Tapi di sini lo di caption YouTube bilang adalah terinspirasi based on true story ketika kita balik lagi ke high school. Cerita dikit tentang lagu ini boleh dong? Well, basically the reason why kenapa gue bikin lagu yang Goodbye But I Love You So ini sebenarnya waktu itu gue yang lo bilang anime, gue habis nonton anime gitu. Okay. Gue habis nonton anime, and then gue tiba-tiba keinget kayak pas gue nonton anime ini, gue tiba-tiba keinget kayak masa lalunya gue nih pas zaman gue SMP, which is my first love gitu kan. Okay. Dan kayak gue ingat betapa mindernya gue, dan sampai sekarang juga gue sebenarnya kalau misalnya punya pacar dan lain-lain, ya gue juga masih minder. Tapi kayak gue ingat dulu ada satu cewek yang akhirnya gue nggak jadian sama dia karena gue kira dia nggak suka sama gue. Oke. Tapi ternyata dia suka sama gue juga suka sama dia. Tapi karena gue nggak berani untuk make a move, akhirnya kayak nggak jadi. Dan kita baru ngaku satu sama lain kayak kita saling suka itu ya setelah 2 tahun kita nggak ngobrol. Jadi kayak itu sih terinspirasi dari pengalamannya gue itu juga. Oke. Berarti dia tahu nggak kalau lagu ini adalah ceritanya tentang dia yang lo kasih nama Hikaru di sini? Sebenarnya ini gue bingung lah. Pokoknya gue pernah ngalamin itu, tapi kayak gue nulis lagu ini bukan buat dia, kayak buat orang lain gitu. Oke. It's about my ex sebenarnya. Oh, karena gitu. Waktu itu because waktu itu gue hampir kayak gitu lagi gitu sama my ex, tapi akhirnya jadian. Oke. Lo dan lo sekarang lo declare adalah ketika nulis lagu jomblo, terus di YouTube juga komen orang-orang tuh kan pada komenin tentang lo berani sih nulis tentang status lo atau relationship lo seperti itu. Dan apa yang pengen lo sampaikan? Apakah ketika dulu, karena dulu lo termasuk orang yang tidak berani mengungkapkan perasaan, dan akhirnya sekarang lo mulai berani lewat karya lo, atau kenapa? Gue gimana ya? How can I say it? Ya, maksudnya it's fine for people to know like my whole status right now, because it doesn't even matter, because waktu gue pacaran juga waktu itu nggak ada yang tahu sih sebenarnya gue pacaran. dan I can be quite sneaky aja, kayak gue bisa kayak misalnya orang liat gue lagi jomblo, padahal lo nggak tahu gue gimana gitu. Karena memang gue gue berjanji kepada diri sendiri kayak gue nggak mau begitu terlalu expose the real me to people, tapi I really want to showcase betapa genuine-nya gue di dunia musik ini aja gitu. Oke. Tapi sebelumnya beberapa lagu lo adalah sounds-nya minim gitu, dalam artian adalah beat-nya tidak terlalu cheerful. Tapi di single ini justru ketika lo ngomongin tentang lagu yang sebenarnya ini adalah sad vibes, tapi lo coba dengan sounds cheerful. Yeah. Why?
I don't know. I just want to make like a new color in my songs. That's the whole reason sih sebenarnya. Because itu pertama, kedua manggungnya coy. Gue mikirin kayak song list buat manggung. Kalau misalnya gue main di festival, amin ya. Misalnya gue manggung gitu, kayak kalau misalnya slow semua, kayak gue ngantuk juga lama-lama nih. Gitu. Jadi kayak lah. Jadi biar untuk nambah referensi song list juga ketika lo perform ya. Ya itu kalau misalnya dari segi marketingnya dan segi strateginya ya itu. Tapi kayak gue emang pengen explore aja sih. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi lebih variatif. Tapi yang menarik adalah ini chapter 1. Ini berarti ada chapter 2 dan chapter yang lainnya yang bakal lo buka. Tapi inilah kabarnya sebagai pembuka album chapter 1 ini sendiri. Benar ya? Dan kenapa lagu ini? Dan gue yakin lo pasti udah nulis banyak sekian lagu, sekian cerita dengan lo begitu aktifnya di musik. Kenapa lagu ini? Karena memang gue kalau lo mau tahu ya, gue sedikit cerita aja. Aras Buana itu orang yang paling mendadak ya. Dan kayak gue baru kepikiran mau keluarin album aja juga pas Februari. Oke. Gue baru kepikiran buat keluarin album Februari, dan lagu pertama yang pemicunya gue yang akhirnya gue mau keluarin album itu ya Goodbye Bad I Love You So. Dan kayak kalau gue nulis lagu banyak nih, tapi untuk album ini gue mulai dari nol lagi gitu. Oh gitu. Mulai dari nol lagi. Biar lebih ngena aja. Oke, baik. Tapi gue tertarik sama video klip, video lirik itu barengan sama Mas siapa namanya, Gelar Anugrah. Ya, itu lo ngalamin kesusahan nggak? Cukup challenging nggak ketika harus kolaborasi antara menyampaikan lirik lagu and then harus di-create menjadi animasi gitu? Yang bikin animasinya itu bukan si Gelar, ada teman gue namanya Desal. Dan yang gambar artworknya itu si Gelar. Tapi pas gue kayak ngobrol sama dia, gue cuma bilang aja kan gue suka nih gambarnya dia kayak anime dan lain-lain kayak gitu. Dan gue bilang ke dia, nih my personality ABCD gitu, kayak gue kayak gini dan lain-lain. Nih lagunya kayak gini, nih fotonya gue kirim selfie-nya gue sekitar 25 selfie gitu ya. 25 selfie, dan gue kayak nunjukin kayak ini loh, gue kayak gini. Dan gue punya kucing, gue punya detail dan lain-lain kayak gitu. Dan hasilnya cukup gila sih, maksudnya dalam waktu 4 hari dia mampu untuk create something yang kayak gokil gitu. Berarti yang aku tonton itu adalah hasil dari dia 4 hari doang. Wow. Iya, gambarnya. Tapi kalau misalnya untuk animasinya itu gue dibantu sama Desal. 4 hari untuk gambar animasi dibantu sama Desal. Chapter 2 akan seperti apa sih? Surprise. Gak boleh bocorin sama sekali. I don't think I'm allowed to say. Tapi kayak chapter 2, I hope that you guys are gonna be, you guys are gonna wait for the chapter 2, because I'm creating like a small sequel of Shoto. Kan karakternya namanya Shoto kan, yang di Goodbye. So I'm creating like a small sequel. Ya gue baru bisa sampai situ aja kan. Berarti kalau gue tanya kira-kira lo punya target untuk rilis album kapan juga belum tahu? Udah. Apa ada tanggal khusus kayak tanggal sekian gitu? Boleh dong bocorin. Gue udah ada. Maksudnya kayak udah ada targetnya. Cuman yang kayak gue bilang mendadak kan. Jadi kayak things are gonna be very hectic for me, and I really need to, gue harus kejar banget nih. Lagu-lagunya. Tapi ya kalau misalnya bisa secepatnya. Gue kayak menutupi diri banget ya. Iya. Itu jawaban paling klise ya. Tapi it's okay. Iya, jawaban paling klise. Tapi kalau gue tanya satu pertanyaan lagi deh, kenapa orang-orang yang belum dengerin lagu lo atau karya-karya lo, kenapa sih mereka lo rekomendasi untuk dengerin? Kalau dibilang maksa, iya juga pengen maksa supaya makin banyak orang tahu tentang karya lo gitu kan. Tapi paling nggak, kenapa sih? Gitu. Gimana ya? Sebenarnya intinya lagu gue tuh enak aja untuk kuping yang benar, asik. paling itu aja yang bisa gue bilang. Jadi kalau kalian suka sama lagu gue berarti cocok kita kupingnya. Gitu aja sih. Gitu sesimpel itu ya. Aras, thank you so much hari ini sudah ngobrol sama Doi. Setelah ini gue bakal puterin lagu lo ya. Alright, thank you man. Thank you.